kabar? Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bun, hari ini aku punya topik yang seru yang akan kita bahas, yaitu tentang olahraga untuk anak berkebutuhan khusus. Di studio, di sini sama aku udah ada narasumbernya, yaitu Mas Dibia. Selamat datang, Mas. Makasih. Beliau ini adalah trainer untuk anak berkebutuhan khusus. Bunda sadar nggak sih kalau olahraga itu adalah kegiatan yang bermanfaat untuk tubuh? Hal ini tentunya bermanfaat juga untuk si kecil, Bun. Seperti topik kita hari ini, yaitu olahraga untuk si kecil yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya, Bun ya. Masuk ke dalam topik bahasan kita hari ini. Mas Dibia. Ya. Langsung aja ya aku ke pertanyaan ya. Supaya bunda-bunda di rumah nggak penasaran sama topik kita hari ini. Nah, spesialisasinya Mas Dibia dalam menangani anak berkebutuhan khusus, trainer untuk anak berkebutuhan khusus, ini lebih yang anak yang kebutuhan khusus yang bagaimana nih mereka? Mungkin kita harus pahami dulu arti kebutuhan khusus itu apa ya. Jadi kebutuhan khusus itu adalah mereka, anak-anak yang memiliki disabilitas. Disabilitas itu dapat berupa fisik, perilaku mereka, kemampuan kognitif mereka, kemampuan sosial, emosional mereka. Disabilitas itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu disebut kebutuhan khusus karena diperlukan bimbingan khusus bagi mereka untuk dapat menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan saya sendiri sebagai pelatih kebugaran, spesialisasi saya adalah di kebutuhan khusus yang mengalami masalah-masalah dalam psikologis, neurologis, yaitu yang seperti autism, Asperger, ADHD, dan lain-lain, seperti itu. ADHD, Asperger, dan autism. Ya. Nah, untuk anak-anak ini jenis olahraga seperti apa, Mas, yang mereka butuhkan? Jenis olahraga yang mereka butuhkan secara umum, intinya adalah mereka perlu olahraga fisik. Seringkali anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, mereka hidupnya itu sedentary, yaitu tidak aktif. Karena mereka mungkin ditelantarkan atau orang tuanya atau caretaker-nya itu tidak tahu cara menghadapinya. Jadi mereka mungkin hidup hanya melihat HP atau aktivitas fisiknya kurang. Oleh sebab itu bentuk olahraga itu sangat penting. Bentuk olahraganya itu seperti apa? Jika kita melihat dari sisi kemampuan yang pertama adalah kemampuan kekuatan dan kesehatan mereka. Jadi mereka harus sehat secara fisik dan sehingga mereka dapat hidup dengan sehat, tidak obesitas, tidak gampang sakit, dan itu yang ingin kita hadapi. Kedua adalah kemampuan mereka untuk dari segi otak mereka, karena sebenarnya yang bermasalah itu adalah dari segi neurodevelopment, yaitu dari segi otak mereka. Yang kita inginkan adalah membangun neuron-neuron baru atau syaraf-syaraf yang baik yang dapat membangun mereka supaya dapat bergerak dengan baik, begitu. Yang masalah-masalah yang sering terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah mereka mempunyai masalah dalam memahami koordinasi dan keseimbangan. Jadi salah satu contohnya mungkin mereka bingung antara membedakan kanan dan kiri, bingung membedakan antara posisi tangan ke atas seperti ini dan lurus. Bahkan hal sekecil itu bisa terlihat pada anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi kalau ditanya olahraga seperti apa, sebenarnya olahraga secara umum yang seperti dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tapi secara spesifik sebagai pelatih kebugaran kita harus melihat koordinasi mereka, keseimbangan mereka, postur mereka, apakah itu baik atau tidak, atau apakah ada kecenderungan mereka punya kebiasaan yang kurang baik seperti membungkuk dan tangannya kemana-mana, tidak jelas. Dan tentunya dari segi perilaku juga kita harus membantu mereka untuk fokus dan atensi, karena seperti pada autism, ADHD, hiperaktif itu mereka memiliki kesulitan dalam atensi, sehingga kita sebagai pelatih kebugaran harus melatih atensi mereka juga, kayak gitu. Jadi treatmentnya ke mereka tuh
ini ya, apa namanya, tergantung kondisi si anak. Jadi Iya. trainernya yang mengikuti Itu gitu benar, ya. itu benar. Oke. Begitu juga dengan pilihan jenis olahraganya yang para trainer ini kasih ke mereka. Iya. Oh, oke. Terus ada nggak Mas bagian tubuh tertentu yang harus sering dilatih untuk anak-anak, untuk mereka? Pertanyaan bagus. Bagian tubuh itu kalau kita melihat dari tubuh kita ya, ada kaki, tangan, dada, punggung, kepala. Semua bagian tubuh tentu penting. Jadi jika kita melihat dari sisi kemampuan, kita ingin pergerakan mereka itu fungsional. Artinya adalah pergerakan mereka itu dapat berfungsi dengan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita ingin melatih kaki, kita belajar untuk bangun berdiri dari posisi terduduk seperti itu. Itu mungkin terlihatnya simpel ya. Tapi kadang-kadang mereka mungkin tidak seimbang, kadang-kadang mereka bertumpu pada posisi yang salah jadi mudah jatuh. Hal-hal seperti itu perlu dilihat. Jadi bagaimana kita membuat lingkungan yang baik dan aman dengan alat-alat yang aman sehingga mereka dapat berlatih dengan baik dan aman pada gerakan-gerakan tersebut. Jadi secara kalau ditanya bagian tubuh apa, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagian otak. Otak Ya, dirangsang terus. Iya, bahwa kita harus melihat koordinasi tubuh mereka ketika bangun berdiri, ketika mendorong, melempar, menangkap, apakah baik atau tidak. Apakah jika mereka menangkap bola, apakah mereka terhuyung ke belakang misalnya, karena tidak terbiasa menjaga tubuh mereka tetap tegak. Hal-hal seperti itu yang kita perhatikan sebenarnya. Oh gitu. Nah untuk ini ya, ini agak keluar dari topik ya Mas ya, tapi kayaknya aku penasaran gitu. Tempatnya sendiri nih Mas nih sama teman-teman di sekolah kah atau ada kayak ada tempat sendiri yang memang khusus untuk training anak-anak ini gitu atau masuk ke sekolah-sekolah? Kalau tempat, kalau saya pribadi, saya melatih di Fitness Embassy, di gym tempat saya bekerja. Oke. Kalau selain itu, sebenarnya di mana saja bisa. Dalam arti di sekolah, tentu kalau di sekolah-sekolah yang ada inklusif, berkebutuhan khusus, pasti guru-gurunya, guru olahraganya berhadapan dengan individu-individu berkebutuhan khusus. Dengan orang tua, mungkin bisa di rumah, sebenarnya tidak masalah tempat. Yang penting adalah lingkungannya aman, alat-alat yang digunakan itu juga aman, dan rutinitas sebenarnya. Jadi bahwa waktu olahraga adalah waktu di set waktu yang sudah dialokasikan buat berlatih. Karena anak-anak kebutuhan khusus itu masalah utamanya adalah mungkin tidak paham tentang waktu atau manajemen waktu. Oh iya. Jadi tentunya Tadi ya. perlu alokasi waktu yang baik. Gitu. Itu sih sebenarnya. Untuk tempat sama aja sebenarnya. Ya nggak, maksud aku untuk guru-guru umpamanya di sekolah gitu kayak tadi Mas bilang guru olahraganya itu mereka juga harus dapat training dari APKI kah atau? Tentunya baiknya jika bisa dapat training dengan APKI dan memahami lebih dalam mengenai hal ini tentu sangat baik. Oh menurut gitu, saya. oke. Oke deh Mas, nanti kita akan lanjut lagi di segmen kita yang kedua. Sekarang kita break dulu ya. Bunda, aku akan balik lagi dengan Mas Dibia setelah yang satu ini.